Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Budi saya di sini akan mempresentasikan produk kelas minat saya yang berjudul pengambilan keputusan investasi. Latar belakang saya memilih produk ini. Yang pertama, saya pernah melihat berita gitu ya tentang kerugian akibat investasi bodong. Bisa mencapai 139,6 triliun itu enggak sedikit gitu ya Bu ya, banyak sekali. Jadi kalau investasi bodong itu apa sih Bu? Investasi bodong adalah penipuan yang dimana biasanya investasi bodong menawarkan sebuah keuntungan yang besar yang membuat orang-orang ingin berinvestasi, akan tetapi bukan keuntungan yang didapat namun justru mendapatkan kerugian jika terumus ke dalamnya. Nah, jadi si perusahaan tersebut tuh kayak menawarkan kepada orang lain dengan keuntungan yang besar, padahal Share screen itu apa? Share screen apa? padahal itu tidak gitu. Belum share screen. Nah, pertanyaan penelitian saya ini ada dua. Yang pertama, bagaimana cara mengetahui jenis investasi bodong? Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa portofolionya bisa mencapai tujuan investor? Tujuan dan penelitian saya mengetahui investasi bodong. Yang kedua, mengetahui investasi yang sehat dan bisa mencapai para investor. Landasan teori investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanam modalnya. Nah, berinvestasi juga memiliki peluang lebih besar untuk kehilangan uang dibandingkan saat menabung. Tidak seperti simpanan diasuransikan uang yang Anda investasikan dalam sekuritas, reksadana, dan investasi serupa lainnya tidak diasuransikan oleh Anda. Anda bisa kehilangan pokok Anda yang merupakan jumlah yang telah Anda investasikan. Berlaku bahwa jika Anda membeli investasi Anda melalui bank, namun saat Anda investasi, Anda juga memiliki peluang untuk mendapatkan lebih banyak uang gitu. Nah, ini ada beberapa resiko berinvestasi. Yang pertama itu resiko fatalitas. Fatalitas itu naik turun harga yang signifikan dan cepat pada aset atau pasar keuangan seperti saham gitu kan, cepat sekali gitu naik turun harganya. Terus yang kedua itu resiko inflasi. Inflasi itu pergerakan harga secara umum ke atas. Inflasi mengurangi daya beli yang merupakan resiko bagi investor yang menerima suku bunga tetap. Yang ketiga ada resiko suku bunga yang dimana jika obligasi disimpan hingga jatuh tempo, investor akan menerima nilai nominal ditambah bunga. Jika dijual sebelum jauh tempo, obligasi mungkin bernilai lebih atau kurang dari nilai nominal. Yang keempat itu resiko likuiditas. Likuiditas itu proses pembubaran perusahaan dengan cara menjual aset perusahaan untuk melunasi utang dan kewajibannya. Setelah diproses likuiditas, perusahaan akan dibubarkan secara resmi dan tidak akan berdiri lagi. Jadi berarti kita berinvestasinya ketika udah dibubarkan perusahaan, berarti udah segitu aja gitu. Itu juga belum tentu untung, belum tentu rugi, bisa-bisa cuman balik modal doang.
Investasi belum, karena saya mengikuti kelas minat baru sampai ada kali. Biasanya dari kelas 1. Ya gitu, saya tidak tahu, Apa pakai investasi? nggak apa-apa sih. Metode pengumpulan data saya itu yang saya gunakan dalam perusahaan ini studi literatur ya, di mana mencari jurnal-jurnal terkait isi perusahaan. Kesimpulan belum. Terus saran, semoga tulisan karya ilmiah ini menambah wawasan kepada orang yang ingin terjun di dunia investasi dan mengurangi terjadinya kerugian investasi bodong. Refleksi saya belajar bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Memahami ciri-ciri investasi yang sehat dan bagaimana cara mengidentifikasi investasi bodong menjadi keterampilan yang sangat berharga. Hal ini mengingatkan saya akan pentingnya melakukan riset dan analisis sebelum mengambil keputusan investasi. Di sisi lain, refleksi saya terhadap plasma ini, yang pertama, Pak Agus mengumumkan jurnal-jurnal itu bahasa Inggris gitu. Jadi saya kurang kurang paham gitu. Pas saya terjemahkan juga kayak lah artinya beda, kayak Katakan ya. iya, kayak lah ini maksudnya apa gitu. Terus yang kedua, pada refleksi saya itu saya banyak apa ya? Saya tidak memberikan kelas minat gitu. Gara ada yang apa yang lain gitu kan, UTBK gitu. Saya kan kayak bulan-bulan ini kan banyak tryout gitu di bimbel saya, jadi agak ke distract juga gitu sama bimbel. Walaupun mau ngejain di kelas di JP kelas minat juga, cuman hanya membaca jurnal saja gitu. Pas ditulis ada beberapa sih yang ditulis. Dah, masih. Oke. Minimal 3 tingkat presentasinya. Jadi waktunya cukup ya. Ya, Rizky. Setelah menulis ini dan mengalami banyak kesulitan, apakah kamu masih berminat tentang investasi? Masih berminat. Pengen tahu tentang investasi? Oh, kamu masih mau terusin gitu? Iya. Oke. Sebenarnya sebenarnya bisa bilang ke Pak Agus Salim, Pak, saya minta buku bahasa Indonesia aja Pak, karena saya nggak ngerti bahasa Inggris. Kamu kan bisa ngomong gitu kan, Iya. Pak Agus Salim, karena ya beliau memang ahli di situ kan. Harusnya bisa memberikan rekomendasi buku yang berbahasa Indonesia. Ya, Mungkin beliau nggak tahu bahwa Rizky terbatas bahasa Inggrisnya gitu kan, mungkin beliau gitu ya. Satu itu, kedua mungkin berpikir positifnya ya saya harus menambah kemampuan berbahasa Inggris saya sebelum kuliah, karena kuliah kan nanti akan banyak textbook ya Rizky. Kalau ekonomi itu textbooknya bahasa Inggris semua, yang mau nggak mau harus bisa lah minimal Inggris pasif ya. Oke harus banyak. Pokoknya memang textbook aja gitu semuanya, referensinya dosen-dosen nanti akan kasih. Kan kamu mau kayak kuliah di ekonomi ya, ini memang termasuk mata kuliah yang cukup sulit ya. Ibu pun harus mulai manajemen investasi. Anak akuntansi untungnya nggak punya banyak tuntutan harus mengetahui investasi. Kita hanya 3 SKS ya. Pokoknya saya hanya dapat di 1 semester lah tentang portofolio. Dua semester. Ini ada manajemen keuangan. Gitu. Nah, paling tidak kalau Rizky memang masih ingin dan berminat mempelajari investasi, Rizky sudah tahu gitu apa hambatan-hambatannya. Pertama, jurnal-jurnalnya rata-rata bahasa Inggris. Itu betul sekali. Manajemen keuangan itu hampir semuanya bahasa Inggris. Kedua, manajemen keuangan semua adalah hitungan. Matematikanya harus kuat kalau mau masuk ke manajemen keuangan. Dua itu ya, 2 hal itu. Dan memang pantang menyerah. Oh, mau fokus di manajemen keuangan betul-betul sulit kayak fisikanya gitu, kayak fisikanya di IPA ya. Manajemen keuangan, akuntansi, dua-duanya tuh ribet banget. Jadi memang harus ditumbuhkan jiwa-jiwa semangat pantang menyerahnya.
Jadi jangan mudah menyerah, apapun hambatan di depan, kalau perlu nggak tidur, nggak tidur. Itu kalau bisa berhasil mau kuliah cepat ya, kalau di bidang investasi, manajemen keuangan, di akuntansi, itu butuh kekuatan untuk menerjang hambatan gitu. Jadi paling nggak Rizky bisa merefleksi itu. Kalau memang Rizky memang di sana tertarik di situ, nggak apa-apa, teruskan saja. Nah, Rizky tinggal penuhi semua syaratnya, syarat untuk bisa berhasil di bidang itu. Maksudnya di MTK itu maksudnya gimana? Hitungannya banyak. Kalau manajemen keuangan itu hitungan semua, harus hafal rumus semuanya. Rumus likuiditas seperti apa? Rumus aset fix aset berapa? Aset lancar berapa sih? Sebelum masuk ke rumus, kamu harus menghitung detail dulu. Untuk menghitung aset lancar bagi hutang lancar, kamu harus tahu aset lancar itu dari mana. Aset lancar itu dari modal, ditambah tanah, ditambah uang tunai. Uang tunai berapa yang harus dihitung? Kamu harus lihat dulu neracanya, yang laporan rugi laba dan sebagainya. Gitu. Tidak sangat tidak mudah. Intinya itu. Jadi Rizky memang harus penuhi. Kalau tertarik dengan satu bidang, Rizky juga harus penuhi semua kompetensinya. Harus penuhi sampai saya harus mau belajarnya. Gitu, harus tumbuh seperti itu. Kalau itu bidangnya kan Allah mudahkan ya. Rizky akan dimudahkan di situ. Dipenuhi semua komponennya. Gitu. Jadi catatan saya adalah ya Rizky teruskan saja. Kalau memang masih tertarik dengan ini kan tinggal tadi kesimpulannya, lalu landasan teorinya udah bikin kan walaupun setengah ya. Iya. Nah, tinggal diteruskan aja. Kalau sekarang kan belum bisa dilihat ya, kesimpulannya belum bisa dilihat nih, karena juga masih proses. Itu sih dari saya. Ya, Bu Tari. Cukup Bu Ayu, dari Bu Ayu aja tadi. Oke. Boleh, nanti begitu. Atau Ya. Rizky mau menyampaikan apa? Udah. Oke, Pak, nanti. pengen rekomendasi buku aja, Bu. Kenapa? Rekomendasi buku. Iya. Oke, nanti coba saya carikan ya. Nanti coba saya tanya ke Pak Agus Salim. Tapi saya juga akan coba cari sendiri deh untuk investasi. Saya udah lama nggak di bidang itu juga. Dan karena saya juga paham ya kemampuan saya. Saya nggak Allah berikan kemudahan di bidang melihat aset, melihat neraca, gitu. Sulit itu cukup. Saya pernah mencoba bermain saham mas untuk belajar sih, karena harus lulus di situ. Saya belajar keras begitu. Sekeras-kerasnya saya belajar, saya cuma dapat B. Padahal di mata kuliah lain saya A. Itu saya nggak tidur loh dapat B itu. Jadi saya melihat itu sebagai oh ya Allah kasih pagar ke saya. Yang lain saya nggak usah pakai nggak tidur, saya dapat A. Yang itu saya dapat B, saya nggak tidur itu. Gitu. Jadi oh ya udah Allah kasih pagar ke saya nggak terusin di sana. Gitu. Itu coba Rizky juga harus bisa merefleksi. Gitu ya, kekuatan Rizky bagaimana. Ya, itu aja. Kalau dari saya. Terima kasih pada Bu Ayu dan Bu Sutari sudah memperhatikan presentasi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rizky